Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah agar para peserta didik dapat yang pertama mengetahui bentuk-bentuk kerjasama ASEAN. Yang kedua dapat menyebutkan peran serta negara Indonesia dalam kerjasama ASEAN. Dan yang ketiga dapat menyebutkan keuntungan yang diperoleh dari kerjasama ASEAN. Bentuk-bentuk kerjasama ASEAN. Tujuan ASEAN dibentuk bukan semata-mata untuk sekedar menjalin kerjasama yang menguntungkan di negara-negara yang menjadi anggotanya, melainkan dibentuk berdasarkan tujuan tertentu. Selain dibentuk dengan berdasarkan tujuan tertentu, ASEAN juga mempunyai fungsi ASEAN. Tujuan dan fungsi yang dimiliki oleh ASEAN mempunyai kedudukan masing-masing guna memperkuat kerjasama yang terjadi pada negara-negara anggotanya maupun negara lain. Kerjasama ASEAN meliputi yang pertama adalah kerjasama bidang politik dan keamanan, yang kedua kerjasama bidang ekonomi, yang ketiga kerjasama fungsional ASEAN, yang keempat hubungan eksternal ASEAN. Yang pertama, kerjasama politik keamanan ASEAN. Jika dilihat dari pengalaman sejarahnya, dari kelima negara pendiri ASEAN, 4 diantaranya hampir mengalami pengalaman kesejarahan yang sama, kecuali Thailand. Negara-negara anggota lainnya pernah mengalami penjajahan. Oleh karena itu, kerjasama ini ditujukan untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian khususnya di kawasan dan umumnya di dunia. Kerjasama di bidang politik dan keamanan dilakukan menggunakan instrumen politik seperti kawasan damai, bebas dan netral, atau dalam bahasa Inggrisnya Zone of Peace, Freedom and Neutrality, atau disingkat ZOPFN. Kemudian Traktat Persahabatan dan Kerjasama, atau dalam bahasa Inggrisnya Treaty of Amity and Cooperation, atau disingkat TAC in Southeast Asia, dan kawasan bebas senjata nuklir di Asia Tenggara, atau dalam bahasa Inggrisnya Treaty on Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone, atau disingkat SEANWFZ. Selain ketiga instrumen politik tersebut, terdapat pula forum kerjasama dalam bidang politik dan keamanan yang disebut ASEAN Regional Forum atau ARF. Berikut adalah beberapa kerjasama politik dan keamanan. Yang pertama, Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana, atau dalam bahasa Inggrisnya Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters, atau disingkat MLAG. Yang kedua, Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme, atau dalam bahasa Inggrisnya ASEAN Convention on Counter-Terrorism, atau disingkat ACCT. Yang ketiga, Pertemuan Para Menteri Pertahanan, atau dalam bahasa Inggrisnya Defense Ministers Meeting, atau disingkat ADMM, yang bertujuan untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui dialog serta kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. Di sini terlihat sebuah foto atau gambar, yaitu pertemuan rutin yang dilakukan perkumpulan 10 negara ASEAN yang dihadiri oleh Menteri Keamanan
setiap periode tertentu untuk mendiskusikan terkait kerjasama dan diplomasi politik sebagai upaya untuk mempertahankan keamanan negara ASEAN. Kerjasama berikutnya di bidang politik keamanan adalah yang keempat, penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. Yang kelima, kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara yang mencakup pemberantasan terorisme, perdagangan obat terlarang, pencucian uang, penyelundupan, dan perdagangan senjata ringan dan manusia, bajak laut, kejahatan internet, dan kejahatan ekonomi internasional. Yang keenam, kerjasama di bidang hukum, bidang imigrasi, dan kekonsuleran, serta kelembagaan antar parlemen. Berikutnya adalah duta dan konsulat. Dalam hal ini sebagai perwakilan dari negara yang mengutus untuk menjalankan peran dalam menjaga stabilitas politik. Jadi setiap negara ASEAN ini memiliki duta dari masing-masing negara ASEAN yang lainnya. Misalnya Indonesia mengirimkan duta besarnya di negara-negara ASEAN seperti di Malaysia, di Thailand, di Filipina, dan di semua negara-negara ASEAN. Begitu pula negara-negara ASEAN lainnya mengirimkan duta besarnya untuk ditempatkan di Indonesia. Pengiriman duta dan konsulat ini dilakukan secara rutin agar negara dapat menjalankan fungsi dan peran sebagai salah satu bagian dari ASEAN, sehingga dapat secara aktif menjalankan tugasnya sebagai anggota. Kerjasama di bidang keamanan politik berikutnya yaitu perjanjian ekstradisi. Setiap wilayah negara pasti memiliki warga negara yang melakukan kejahatan. Dengan perjanjian ekstradisi ini, negara ASEAN dapat memperoleh bantuan ketika seorang tersangka kejahatan melarikan diri ke kawasan negara-negara di ASEAN. Negara yang tergabung dalam ASEAN ini dapat membantu untuk mencari tersangka sehingga dapat dikembalikan pada negara aslinya. Negara tempat melarikan diri oleh tersangka ini tidak berhak untuk menghukum maupun mengatasi permasalahan tersangka dari negara asli yang terdaftar sebagai negaranya. Pengembalian tersangka kejahatan ini dilakukan agar stabilitas politik di negara ASEAN terjaga dengan baik. Yang kedelapan adalah perjanjian kawasan bebas nuklir atau dalam bahasa Inggris Treaty on Southeast Asian Nuclear Weapon Free Zone atau disingkat SEANWFZ. Senjata nuklir merupakan salah satu senjata yang memiliki efek berbahaya apabila seseorang yang menggunakan senjata ini berada di wilayah ASEAN. Karenanya dalam ASEAN terdapat perjanjian untuk secara keras melarang peracikan maupun penggunaan senjata nuklir. Yang kesembilan adalah perjanjian kawasan harmonis atau bebas, damai, dan netral. Bebas berarti negara yang tergolong dalam ASEAN memiliki hak untuk melakukan kebijakan secara bebas, namun harus berpedoman pada perjanjian yang telah dibuat dan disahkan. Damai berarti 10 negara yang terdaftar dalam ASEAN harus menjaga situasi agar tetap damai, sehingga dapat hidup secara berdampingan. Sedangkan netral, dalam hal ini setiap anggota ASEAN harus berfokus pada urusan negaranya sendiri, tanpa harus ikut campur dalam konflik yang dialami oleh negara yang terjadi di negara lain, termasuk dalam negara ASEAN. Di dalam ASEAN terdapat sebuah
Dewan Masyarakat Politik Keamanan ASEAN. Dewan Masyarakat Politik Keamanan ASEAN atau dalam bahasa Inggrisnya ASEAN Political Security Community Council merupakan hasil koordinasi kerjasama ASEAN dalam bidang politik dan keamanan. Pertemuan Dewan Masyarakat Politik Keamanan ASEAN diadakan sekurang-kurangnya 2 kali setahun dan pertama kali diadakan di Pattaya, yaitu sebuah kota di negara Thailand pada tanggal 10 April 2009. Pada pertemuan APSC Council, Indonesia diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Keamanan dengan Menteri Luar Negeri sebagai wakilnya. Dewan Masyarakat Politik Keamanan ASEAN didukung oleh para pejabat tinggi dalam bidang politik dan keamanan dari negara-negara anggota ASEAN. Dewan Masyarakat Politik Keamanan ASEAN ini memiliki tugas menjamin pelaksanaan keputusan-keputusan konferensi tingkat tinggi atau KTT di bidang politik keamanan, mengkoordinasikan kerja berbagai sektor yang berada di lingkup kerjasama politik keamanan, dan isu-isu lintas Dewan Masyarakat Ekonomi dan Dewan Masyarakat Sosial Budaya, serta menyerahkan laporan dan rekomendasi kepada KTT ASEAN mengenai hal terkait dengan perkembangan politik keamanan. Berikutnya adalah kerjasama di bidang ekonomi. Kerjasama di bidang ekonomi merupakan salah satu faktor untuk meningkatkan pendapatan negara untuk terus mengelola negara. Dalam hal ini, kerjasama di bidang ekonomi telah dilakukan dalam jangka waktu yang lama dan sebaik-baiknya dilakukan dengan beberapa bentuk kerjasama. Kerjasama ekonomi ditujukan untuk menghilangkan hambatan-hambatan ekonomi dengan cara saling membuka perekonomian negara-negara anggota dalam menciptakan integrasi ekonomi kawasan. Kerjasama ekonomi ini mencakup kerjasama di sektor perindustrian, perdagangan, dan pembentukan kawasan perdagangan bebas di ASEAN atau disingkat AFTA. Adapun bentuk-bentuk kerjasama di bidang ekonomi negara-negara ASEAN. Yang pertama, kerjasama di sektor komoditi dan sumber daya alam. Yang kedua, kerjasama di subsektor komoditi dan sumber daya alam. Yang ketiga, kerjasama di subsektor pertanian dan kehutanan. Yang keempat, kerjasama di sektor energi dan mineral. Yang kelima, kerjasama usaha kecil dan menengah. Yang keenam, kerjasama dalam bidang pembangunan. Yang dimaksud dengan komoditi di sini adalah barang-barang perdagangan atau benda-benda niaga. Contohnya adalah koperasi. Kerjasama di sektor industri yang dilakukan melalui kerjasama industri ASEAN atau ASEAN Industrial Cooperation atau AICO. Tujuan dibentuknya AICO ini sebagai salah satu upaya untuk memperkuat keuangan ASEAN dalam bentuk gerakan koperasi yang nantinya akan digunakan sebagai penopang perekonomian di Asia Tenggara. Contoh berikutnya adalah kerjasama di sektor perdagangan dengan pembentukan kawasan perdagangan bebas ASEAN atau dalam bahasa Inggrisnya ASEAN Free Trade Area atau disingkat
EFTA melalui pemberlakuan tarif efektif bersama atau Common Effective Preferential Trade atau CEPT antara 5-10% atas dasar produk per produk, baik produk ekspor maupun impor, guna menghilangkan kendala perdagangan di antara negara-negara ASEAN. Kerjasama ini merupakan salah satu bentuk kerjasama di bidang ekonomi yang mengizinkan setiap warga negara dari ASEAN untuk secara bebas masuk ke negara lain yang tergabung dalam ASEAN. Dalam hal ini, warga negara tersebut dapat melakukan persaingan dari segi ilmu pengetahuan maupun tenaga, dan secara bebas dapat mencari pekerjaan. Selain itu, adanya kerjasama dalam bentuk EFTA ini menjadi salah satu alat untuk melakukan pengelolaan pada sektor produksi dalam negeri ASEAN tanpa terkecuali. Dengan adanya pengelolaan sektor produksi ini, suatu negara dapat meningkatkan daya saing untuk memenuhi permintaan di pasar dunia dengan menghapus bea dari ASEAN, sehingga akan meminimalisir pengeluaran jika melakukan ekspor. Selain itu, adanya EFTA atau Asian Free Trade Area juga dapat meningkatkan investasi untuk negara-negara anggota ASEAN. Contoh yang ketiga adalah pemusatan promosi ASEAN. Meskipun beberapa negara di ASEAN telah dikenal di berbagai benua, namun negara yang terdaftar dalam ASEAN juga perlu mempromosikan dirinya di bidang pariwisata, perdagangan, dan investasi guna memperkenalkan diri. Pemusatan tempat promosi negara ASEAN dilakukan di negara Jepang. Adapun tujuan pemusatan promosi di Jepang karena dapat menjadi salah satu negara untuk diekspor dan menjadi negara yang dapat melakukan investasi di negara ASEAN, sehingga dalam hal ini negara ASEAN dapat memperoleh keuntungan di bidang ekonomi. Yang keempat adalah penyimpanan ketersediaan pangan. 3 negara dari ASEAN yaitu Indonesia, Kamboja, dan Thailand merupakan sumber pemasok padi hingga saat ini. 3 negara ini secara konsisten menyediakan cadangan pangan bagi negara yang terdaftar dalam ASEAN untuk pemenuhan kebutuhan pangan. Pada dasarnya, setiap negara tentu tidak ingin mengalami krisis dari segi apapun. Namun adanya cadangan pangan ini dapat menjadi salah satu solusi bagi negara yang suatu saat mengalami bencana maupun krisis, sehingga negara yang bertugas untuk menyediakan pangan ini telah siap untuk mengirimkan cadangan makanan. Yang kelima, meningkatkan proyek industri. Setiap negara pasti memiliki jenis industri yang beragam. Dalam hal ini, semua bentuk kerjasama dalam proyek ini dilakukan untuk meningkatkan pembangunan dari negara ASEAN. Proyek industri yang saat ini dilakukan adalah proyek di bidang perindustrian, yaitu bahan-bahan tembaga, vaksin, pupuk, dan abu soda. Dengan adanya pembangunan proyek industri ini, maka akan mencukupi kebutuhan dari setiap jenis industri yang dibangun. Semakin banyaknya permintaan, maka akan semakin banyak produksi, sehingga akan meningkatkan pendapatan suatu negara. Di bidang ekonomi terdapat apa yang disebut dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Keberadaan Uni Eropa dan Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara mendorong negara-negara ASEAN dalam menggagas kerjasama dalam bidang perdagangan yang lebih luas. Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA atau disingkat AEC dalam bahasa Inggris atau Asian Economic Community digagas untuk membentuk pasar tunggal dan menciptakan kondisi yang kompetitif antar negara demi peningkatan negara-negara anggota, sehingga pada tahun 2003 para pemimpin ASEAN telah bersepakat untuk membangun suatu masyarakat ASEAN pada tahun 2020.
Dalam perkembangannya, para pemimpin negara anggota mempertegas komitmennya dan memutuskan untuk mempercepat pembentukan masyarakat ASEAN pada tahun 2015. Pembentukan komunitas ASEAN tahun 2015 ini berlandaskan pada 4 pilar, yaitu pilar yang pertama, pasar dan basis produksi tunggal. Yang kedua, kawasan ekonomi berdaya saing tinggi. Yang ketiga, kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata dan berkeadilan. Dan pilar yang keempat adalah kawasan yang terintegrasi dengan ekonomi global. Komunitas Ekonomi ASEAN atau Asian Economic Community atau disingkat AEC 2015 ini akan diarahkan kepada pembentukan sebuah integrasi ekonomi kawasan dengan mengurangi biaya transaksi perdagangan, kemudian memperbaiki fasilitas perdagangan dan bisnis, serta meningkatkan daya saing sektor UMKM. UMKM di sini maksudnya adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Pemberlakuan AEC atau ASEAN Economic Community atau Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun 2015 ini bertujuan untuk menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang stabil, makmur dan berdaya saing tinggi, dan secara ekonomi terintegrasi dengan regulasi atau peraturan efektif untuk perdagangan dan investasi yang di dalamnya terdapat arus bebas lalu lintas barang, jasa, investasi, dan modal, serta difasilitasinya kebebasan pergerakan pelaku usaha dan tenaga kerja. Implementasi atau penerapan AEC tahun 2015 ini akan berfokus pada 12 sektor prioritas yang terdiri atas 7 sektor barang, yaitu industri pertanian, peralatan elektronik, otomotif, perikanan, industri berbasis karet, industri berbasis kayu dan tekstil, dan 5 sektor jasa, yaitu transportasi udara, pelayanan kesehatan, pariwisata, logistik, dan industri teknologi informasi atau ASEAN. Secara umum, masyarakat ekonomi ASEAN bertujuan untuk membentuk komunitas ekonomi tingkat regional antara sesama negara anggota ASEAN sebagai suatu integrasi ekonomi kawasan ASEAN yang stabil, makmur, dan memiliki tingkat daya saing yang tinggi. Selain itu juga untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan khususnya di wilayah ASEAN. Per 31 Desember 2017 tercatat 72 dari 118 prioritas atau 60% implementasi atau penerapan masyarakat ekonomi Eropa atau MEA di tahun 2017 telah berhasil diimplementasikan atau diterapkan. Dari 46 prioritas yang belum diimplementasi, 12 diantaranya telah diimplementasi oleh beberapa negara anggota ASEAN. Adapun Indonesia sejauh ini telah mengimplementasikan 85 dari 118 prioritas tersebut. Berikutnya adalah kerjasama fungsional ASEAN. Kerjasama fungsional dalam ASEAN mencakup bidang-bidang kebudayaan, penerangan, pendidikan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi, penanganan bencana alam, kesehatan, ketenaga kerjaan, pembangunan sosial, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan perempuan, kepemudaan, penanggulangan narkoba,
peningkatan administrasi dan kepegawaian publik. Beberapa kerjasama fungsional adalah yang pertama, kerjasama kebudayaan, penerangan, dana pendidikan yang kegiatan-kegiatannya berbentuk workshop atau pelatihan-pelatihan dan simposium di bidang seni dan budaya. ASEAN Culture Week, kemudian ASEAN Youth Camp. Ini contoh kerjasama di bidang kebudayaan, penerangan, dan pendidikan ya. Kemudian ada ASEAN Quiz, pertukaran kunjungan antar seniman ASEAN, pertukaran berita melalui TV, penyiaran berita dan informasi mengenai ASEAN melalui radio-radio nasional. Kemudian Student Exchange Program ASEAN atau pertukaran para pelajar antar negara-negara anggota ASEAN, dan pembentukan Asian University Network atau AUN. Yang kedua, kerjasama pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan. Ketiga, kerjasama kesehatan, ketenaga kerjaan, serta kerjasama pembangunan dan kesejahteraan sosial. Keempat, kerjasama ilmu pengetahuan dan teknologi, lingkungan hidup dan bencana alam. Kelima, kerjasama sumber daya manusia yang mencakup bidang pemajuan wanita, pemuda, penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan obat-obat terlarang atau PAGN, pengelolaan yayasan ASEAN, serta bidang kepegawaian dan administrasi. Selanjutnya adalah hubungan eksternal ASEAN. Visi ASEAN 2020 menegaskan yang berwawasan ke depan akan memainkan peran penting dalam masyarakat internasional dan memajukan kepentingan bersama ASEAN. Kerjasama antar Asia Tenggara dan Timur Laut negara telah dipercepat dengan diadakannya pertemuan puncak tahunan antar pemimpin ASEAN, Tiongkok, Jepang, dan Republik Korea atau ROK dalam proses ASEAN Plus 3, maksudnya ASEAN ditambah 3 negara yaitu Tiongkok, Jepang, dan Republik Korea. Hubungan ASEAN Plus 3 terus diperluas dan diperdalam di bidang dialog dan kerjasama keamanan, kejahatan transnasional, perdagangan dan investasi, lingkungan, keuangan dan moneter, pertanian dan kehutanan, energi, pariwisata, kesehatan, tenaga kerja, budaya dan seni, ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi dan teknologi komunikasi, kesejahteraan sosial dan pembangunan, pemuda dan pembangunan pedesaan, dan pemberantasan kemiskinan. Sekarang ini ada 13 pertemuan tingkat menteri di bawah kerjasama ASEAN Plus 3 ini. ASEAN terus mengembangkan hubungan kerjasama dengan mitra dialog, yaitu negara Australia, Kanada, Tiongkok, Uni Eropa, India, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, Federasi Rusia, Amerika Serikat, dan United Nations Development Program. ASEAN juga meningkatkan kerjasama dengan Pakistan di beberapa daerah kepentingan bersama. Konsisten dengan tekad untuk meningkatkan kerjasama dengan daerah-daerah berkembang lainnya, ASEAN mempertahankan kontak dengan organisasi-organisasi antar pemerintah, yaitu Organisasi Kerjasama Ekonomi, the Gulf Cooperation Council, the Rio Group, the South Asian Association for Regional Cooperation, the
the South Pacific Forum, dan juga melalui Asian African Sub-Regional Organization Conference. Sebagian besar negara-negara ASEAN juga berpartisipasi aktif dalam kegiatan Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC, Asia Europe Meeting atau ASEM, dan East Asia Latin America Forum atau EALAF. Pembahasan berikutnya adalah tentang peran serta Indonesia dalam kerjasama ASEAN. Langkah Indonesia diapresiasi secara khusus oleh PBB dalam KTT atau Konferensi Tingkat Tinggi ke-10 ASEAN PBB di Bangkok, Thailand pada tanggal 3 November 2019. Selama ini Indonesia memainkan peran sebagai bridge builder atau pembangun jembatan. Di usia yang ke-52, ASEAN mampu menjaga perdamaian dan stabilitas di wilayah Asia Tenggara. Berikut ini adalah beberapa peran Indonesia. Yang pertama, sebagai pendiri dan pelopor ASEAN, Indonesia adalah salah satu pelopor berdirinya ASEAN. Yang kedua, aktif menjaga perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Sebagai contoh, Indonesia pernah berperan dalam konflik yang terjadi antara pemerintah Filipina dengan Moro National Front Liberation atau MNFL. Kedua pihak akhirnya menyepakati perjanjian damai saat pertemuan di Indonesia. Yang ketiga, membentuk komunitas keamanan. Indonesia ikut dalam pembentukan komunitas keamanan ASEAN. Ini bertujuan untuk menanggulangi tindak kejahatan atau kriminal dan kekerasan. Yang keempat, mendorong penguatan kerjasama keamanan maritim. Indonesia terus mendorong penguatan kerjasama keamanan maritim atau kelautan. Kerjasama keamanan maritim terutama dalam penanggulangan isu ilegal, unreported dan unregulated fishing atau UUF. Selain itu, Indonesia adalah negara pendorong implementasi atau EAS, Statement on Enhancing Regional Maritime Cooperation, yang diprakarsai Indonesia dan disepakati pada tahun 2015. Yang kelima, memastikan sentralitas ASEAN. Indonesia memiliki peran dalam memastikan sentralitas atau kesatuan ASEAN. Ini dilakukan Indonesia dengan memprakarsai dikeluarkannya Joint Statement of the Foreign Ministers of Asian Member States on the Maintenance of Peace, Security, and Stability in the Region pada bulan Juli 2016. Yang keenam, dalam isu pekerja migran. Dalam masalah pekerja migran, Indonesia berhasil meyakinkan disepakatinya Vientiane Declaration on Transition from Informal Employment toward Decent Work Promotions. Yang ketujuh, memerangi narkotika. Indonesia sangat memerangi narkotika. Indonesia menjadi inisiator pembentukan Asian Seaport on Counter Interdiction Task Force atau ASICF. Indonesia menjadikan pelabuhan sebagai daerah perbatasan pengawasan narkotika dan perkusur narkotika selain bandara. Nah, pembahasan yang terakhir adalah mengenai keuntungan Indonesia dalam kerjasama ASEAN. Mengapa Indonesia mengikuti anggota ASEAN? Tentu saja karena Indonesia mendapatkan keuntungan di dalamnya. Keuntungan Indonesia bergabung dengan ASEAN tentu sangatlah banyak, sesuai dengan tujuan berdirinya ASEAN untuk menopang negara-negara yang ada di dalamnya.
Berikut ini beberapa keuntungan yang diperoleh oleh Indonesia karena mengikuti organisasi ASEAN, yaitu yang pertama, menjamin integritas wilayah kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, mengurangi kejahatan lintas negara. Yang ketiga, mendapatkan bantuan negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Yang keempat, mendapat dukungan ekonomi atau pertahanan atau bantuan saat menghadapi bencana. Yang kelima, membantu pariwisata. Demikian materi kita kali ini, yaitu tentang kerjasama ASEAN, kemudian tentang peran Indonesia dalam ASEAN, dan tentang keuntungan Indonesia dalam kerjasama dengan negara-negara ASEAN. Semoga dengan mempelajari hal ini dapat memotivasi kalian atau kita semua untuk semakin semangat dalam kita belajar, dalam kita bekerja sama untuk mencapai apa yang kita inginkan atau mencapai tujuan. Karena dengan saling bekerja sama tentunya akan memudahkan kita atau akan meringankan beban dari pekerjaan kita. Jadi janganlah merasa berat untuk bekerja sama dengan orang lain, karena dengan bekerja sama itu akan memperoleh banyak sekali keuntungan, di antaranya meringankan beban, kemudian dapat mempercepat pekerjaan, kemudian dapat mempererat tali persaudaraan, dapat memperluas hubungan pertemanan, persaudaraan. Mungkin itu yang bisa kita ambil hikmahnya dari kerjasama negara-negara ASEAN. Baiklah, sampai di sini dulu apa yang bisa saya sampaikan. Sampai berjumpa lagi dan tetap semangat.